ayo, ayo, ayo teman-teman, kita bangun pagi-pagi, wajah seri-seri, kita memuji Tuhan, untuk memuji Tuhan. Ayo, 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 ayolah berdoa, ucapkan terima kasih pada Tuhan yang memberi kesehatan kita, kesehatan kita. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ketemu lagi dengan Kak Dewi. Ada Kak Sam, ada Kak Beri. Masih ada sukacita? Masih dong. Tetap kita sukacita memuji Tuhan walaupun kita masih ibadah di rumah kita masing-masing. Oke adik-adik, udah siap memuji Tuhan ya? Sebelum kita mulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik atas berkat-Mu untuk hari ini. Kami boleh bangun dari tempat tidur kami, masih menghirup napas kehidupan. Tuhan, sebentar kami mau mulai ibadah kami, biarlah Engkau memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami boleh mengerti isi firman-Mu Tuhan, dan bisa menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berikan kami sukacita, walaupun kami masih memuji dan memuliakan Engkau di rumah kami masing-masing saat ini. Berikan kami kesehatan Tuhan, begitu juga orang tua kami dan sanak saudara kami. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi, ku mau berjalan. Mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Biar kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, biar kemana juga ku mengikutnya. Hukum Taurat kita minggu ini adik-adik diambil dari hukum pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Mari kita berdoa adik-adik. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami agar kami dapat melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi cari dahulu kerajaan Allah. Yuk kita sama-sama bernyanyi yuk. Sama-sama berdiri yuk. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan padamu. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa pengampunan dosa. Ya Tuhan Allah, ampunilah kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, epistel kita hari ini diambil dari 1 Petrus 5 ayat 8. Yuk kita sama-sama membacanya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita bernyanyi bersama-sama, doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan di sekelilingku
di mana di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa membuat segala sesuatu. Adik-adik, mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, warta kita minggu ini yang pertama yang ulang tahun. Kak Dewi dan semua kakak guru sekolah minggu dan Amang Pendeta mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang ulang tahun minggu ini. Yang kedua, untuk latihan Natal, mungkin kakak guru kelasnya sudah membagi jadwal untuk latihan Natal. Ada yang di gereja, ada juga yang mengirimkan video, ada juga yang mengirimkan foto-foto. Yang ketiga, persembahan. Kita tetap mengumpulkan persembahan walaupun kita masih ibadah kita di rumah masing-masing, tetap kita mengumpulkan persembahan, dan persembahan boleh dikasih ke Amang Situawik atau dikirimkan ke rekening yang sudah diberikan. Yang keempat, kemanapun adik-adikku pergi atau mau latihan ke gereja, latihan Natal atau mau sekolah, tetap ya dek, kita pakai masker. Walaupun udah agak reda nih COVID-nya, kita harus tetap peduli untuk tetap jaga kesehatan. Oke? Itu aja warta kita untuk minggu ini. Yuk, kita berdoa. Tutup mata, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu. Kami tadi sudah mendengarkan wartamu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik kami yang ulang tahun minggu ini. Biarlah Engkau memberikan umur yang panjang buat mereka, berikan kesehatan dan kepintaran dari Engkau ya Tuhan. Dan begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk sanak saudara kami yang sakit, berikan kesembuhan Tuhan, agar kami bisa bersuka cita dengan sanak saudara kami. Tuhan, kami juga mengadakan Natal, biarlah Engkau Tuhan melancarkan semua acara Natal yang boleh kami bawakan di bulan Desember nanti. Tuhan, inilah doa kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita diambil dari 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai yang baik dari kasih karunia Allah. Mari kita bernyanyi tiap langkahku. Dan
mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan dirimu, siapkan Alkitabmu. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, hari ini kami kembali datang ke hadapan-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberkati kami, menyertai kami Tuhan, sehingga kami mampu mendengarkan dengan baik, kami mampu menerima firman dengan baik, untuk dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membaca Alkitab dari Kejadian 41 ayat 46 sampai dengan 57. Ayat 46, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun ke-8 itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki, dilahirkan oleh Asnat anak Potifar, imam dari On. Ayat 51, Yusuf memberi nama Manase kepada anak sulung itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Cerita tentang Nabi Yusuf pastinya sudah biasa kita dengar, ya adik-adik. Yusuf adalah anak dari Yakub. Berapa anak Yakub adik-adik? 12. Ya. Yusuf adalah anak ke-11. Ya, mamanya siapa namanya? Ayo, ada yang tahu? Rahel. Yusuf adalah anak kesayangan dari Yakub, ya. Dari perlakuan Yakub, dari caranya membeli baju yang lebih bagus, kelihatan bahwa Yakub lebih memperhatikan atau lebih menyayangi Yusuf. Hal ini membuat saudara-saudaranya yang lain jadi cemburu, kesal. Ih, Yusuf melulu, gitu, ya. Ternyata kecemburuan di hati kita, ya, kekesalan di hati kita dipakai iblis untuk memecah belah, ya, untuk melakukan hal yang lebih jelek lagi, ya. Jadi jangan, kecemburuan, iri hati tidak berasal dari Tuhan.
Yang berasal dari Tuhan adalah sikap rela, sikap tulus, sikap saling mengasihi. Nah, bermula dari itu, Yusuf dibuang ke sebuah sumur lama ya. Dijatuhkan ke dalamnya. Dia takut, dia sendiri, dia ngeri ya, gelap di sumur itu. Lalu ketika ada saudagar lewat, saudara-saudaranya ini mengambil Yusuf dan menjualnya kepada saudagar itu. Lalu saudagar itu membawa dia ke Mesir, sampai ke Mesir. Di Mesir dia dilelang menjadi budak, ya. Dan kebetulan yang mengambil adalah Potifar. Potifar ini seorang pengusaha di Mesir, ya. Dia memegang keuangan di Mesir, ya. Kemudian Potifar melihat bahwa Yusuf sangat baik, sikapnya baik, tutur katanya sopan, ya. Meskipun dia bekerja jauh dari keluarganya, sendirian di situ, dia tidak kenal orang-orang yang ada di rumah Potifar, tapi dia tetap berlaku baik. Dia menjalin hubungan dengan mereka di situ dengan baik, sehingga dia menjadi anak atau budak kesayangan dari Potifar. Tapi adik-adik, apa yang terjadi? Istri Potifar merencanakan hal buruk terhadap Yusuf. Istri Potifar menyukai Yusuf, tapi Yusuf tetap takut akan Allah. Dia tidak mau melakukan apa yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dia juga tidak setia kepada Potifar sebagai majikannya. Dia menghindar. Ketika dia menghindar, istri Potifar melakukan akal bulus. Dia jangkau bajunya, dia tarik bajunya sampai sobek. Lalu itulah yang dia bikin untuk memfitnah Yusuf. Yusuf difitnah, tapi dia diam, ya, dia diam karena dia menghormati majikannya. Oleh karena itu dia dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara, apa yang dilakukan Yusuf? Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dia menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan. Jadi pancaran wajahnya dia, pancaran sikapnya dia tetap penuh sukacita, meskipun dia dalam penderitaan. Di penjara adik-adik, dia juga disayangi sama kepala penjara. Dia juga disukai sesama yang di penjara itu. Karena dia menjalin komunikasi dengan mereka. Dia mengajarkan hal-hal baik. Yuk kita bersihkan penjara. Dia selalu melakukan kebaikan. Nah, ternyata kita sudah tahu ya, kalau Yusuf itu orang baik yang taat kepada Tuhan. Nah, sampai suatu waktu adik-adik, orang baik seperti Yusuf, Tuhan berikan hikmat. Yusuf mempunyai talenta kelebihan yang diberikan oleh Tuhan, yaitu dia bisa mengartikan mimpi. Di penjara, waktu itu ada seorang juru minum dan juru makan Raja Firaun. Nah, mereka bermimpi, ya. Dari mimpi itu dijelaskan kepada Yusuf, ya, adik-adik. Nanti kamu baca di Alkitab, apa mimpinya, ya. Apa mimpi juru minum, apa mimpi juru roti. Dan benar-benar terjadi. Akhirnya sesuai dengan mimpi yang dijelaskan oleh Yusuf kepada mereka, juru minum kembali bekerja melayani Firaun. Sementara juru roti digantung dan dia dipatok burung dan sampai akhirnya dia mati. Suatu hari adik-adik, Raja Firaun, penguasa di Mesir itu bermimpi. Dia bermimpi sebanyak 2 kali. Hatinya gusar, hatinya gelisah. Dia tidak tahu mengartikan mimpinya. Dia memanggil seluruh ahli mimpi, ya. Dari negeri-negeri tetangga dia panggil, ya. Tapi tidak ada yang bisa mengartikan mimpinya.
Lalu juru minum Fir'aun tadi mengingat Yusuf. Dia menceritakan bahwa di dalam penjara ada seorang yang takut akan Tuhan, yang mampu mengartikan mimpi. Lalu Fir'aun menyuruh, ayo panggil Yusuf, bawa ke hadapanku. Aku mau dia mengartikan mimpiku, katanya. Setelah Fir'aun menceritakan mimpinya kepada Yusuf, Yusuf berdoa kepada Tuhan. Ya, dia minta kekuatan kepada Tuhan supaya dia mampu mengartikan mimpi Fir'aun. Kalian tahu apa mimpinya adik-adik? 7 ekor sapi keluar dari sungai Nil, gemuk-gemuk dan sehat-sehat. Ya. Kemudian tidak berapa lama keluar lagi sapi yang kurus, ya, kurus kering. Lalu sapi yang kurus kering ini memakan sapi yang gemuk, tapi dia tetap kurus. 7 sapi yang kurus ini meskipun sudah memakan sapi yang gemuk, dia tetap kurus. Mimpi yang kedua adalah Fir'aun melihat ada 7 tangkai gandum, sehat-sehat, gemuk, berisi penuh. Lalu muncul lagi 7 tangkai gandum yang kering, kosong, dan dia memakan gandum yang gemuk tadi. Sama seperti mimpi pertama, gandum yang kurus dan kosong ini meskipun memakan gandum yang gendut ini, dia tetap aja kurus. Dia tidak menjadi lebih berisi. Nah, setelah tadi Yusuf berdoa, dia menyampaikan kepada Fir'aun, inilah arti mimpi Tuhanku. Tuhan memberikan pengertian kepada hambamu untuk menyampaikannya, katanya. Akan terjadi 7 tahun kemakmuran, ya, panen yang berlimpah. Tidak lama setelah itu akan terjadi 7 tahun kelaparan, kekeringan. Fir'aun mempercayai Yusuf. Dia melihat sikap Yusuf yang baik, cara Yusuf yang sopan menyampaikannya, dan Yusuf tetap memperkenalkan Tuhan yang memberikan pengertian untuk mengartikan mimpinya. Dia tidak menjadi merasa hebat, ya. Akhirnya Fir'aun mempercayai Yusuf dan mengangkat Yusuf menjadi orang kedua di Mesir, menjadi penguasa di Mesir bersama-sama dengan Fir'aun. Lalu Fir'aun menyuruh orang-orang untuk menanyakan apa pendapat dari Yusuf, ya, untuk menghadapi situasi ini. Selama, dan benar terjadi adik-adik, selama 7 tahun terjadi panen yang berlimpah, kesuburan, ya. Lalu di situ Yusuf memerintahkan kepada semua orang di Mesir untuk mengumpulkan ke lumbung padi. Mereka menyiapkan lumbung-lumbung yang banyak, diisi penuh. Semua rakyat, semua pengusaha, semua di Mesir disuruh memberikan hasil panennya untuk disimpan di lumbung yang dikelola oleh penguasa Mesir. Dan benar adik-adik, setelah itu terjadi kekeringan, tanah menjadi pecah-pecah karena tidak turun hujan. Maka terjadi bala kelaparan yang panjang. Tapi Mesir selamat, ya. Tuhan memberkati Yusuf, Tuhan juga memberkati Mesir, sehingga Mesir tidak terjadi bala kelaparan. Nah, adik-adik, apa yang kita lihat dari cerita ini? Bahwa Yusuf sejak kecil sudah taat kepada Tuhan. Kelihatan dari sikapnya, sikap yang baik, ya. Meskipun dia menghadapi banyak masalah, dia dilempar ke dalam sumur, dia harus jauh dari keluarganya, dia menjalani banyak, ada fitnah, ya, lalu dipenjara, tapi dia tetap datang dan berserah diri kepada Tuhan. Dia minta penyertaan Tuhan, ya. Nah, anak yang takut kepada Tuhan, anak yang setia kepada Tuhan, pasti tingkah lakunya pun, tutur katanya pun sopan, tingkah lakunya
baik dan dia menyenangkan orang di sekitarnya. Jadi adik-adik, siapa yang mau diberkati Tuhan? Tentu kita semua mau ya. Ayo lakukan yang baik. Dekat kepada Tuhan. Apapun masalahmu, ya mulai saat ini kamu anak kecil, nanti sampai remaja, nanti sampai seperti kakak berumah tangga, pasti ada masalah. Jangan takut, datang kepada Tuhan. Dan ketika Yusuf menjadi penguasa di Mesir, apa yang kita lihat dari sikapnya? Dia tetap baik dan rendah hati, tidak sombong. Dia menunjukkan kepada Firaun dan orang Mesir bahwa semua yang dia lakukan itu adalah kasih karunia Tuhan saja. Ya adik-adik, jadi untuk itulah kita beribadah, untuk melatih diri kita supaya kita senantiasa dekat kepada Tuhan. Ya. Ada tugas dari kakak nih. Ada kita baca di Alkitab tadi 2 anak dari Yusuf. Satu inisialnya M, satu lagi inisialnya E. Ayo, semua kelas nih ya, cari. Siapa nama 2 anak dari Yusuf? Lalu apa arti nama tersebut? Oke adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Sedikit sekali kiranya Tuhan terimalah bersenang hati, persembahan kami. Sedikit sekali kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kita berdoa, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom.